And now what I want to ask you here, okay, I will like put the lesson of suffixion at the end, okay? It's understanding phrasal verbs. Nah, yang kita tahu phrasal verbs itu ya adalah kombinasi dari verb dan juga preposition, kan gitu. Alright. Nah, hal yang harus benar-benar dipahami oleh apa namanya? Wait, oleh Adele ya di sini harusnya. Nah, verb itu refers to the specific activity. Preposition will give you a specific context. Remember. Okay, so it refers to the activity. And then preposition refers to context. Nah, contohnya begini, gampang. Off. Artinya apa, Adele? Mati, Kak. Oke, off mati. Paling bayangannya turn off, turn on, ya kan? Tapi ada juga get off kan. Nah, sebenarnya off yang get off itu bukan berarti mati, tapi off di sini artinya moving, pindah. Jadi ada dua konteks, mati dan juga pindah. Misalnya contohnya, ada jatuh dari sepeda. Bahasa Inggrisnya apa? I'm getting off from the bicycle. No, not getting off. In the context getting off. Kalau getting off bicycle artinya kamu menjauhi. Oh, jatuh tuh apakah kata dasarnya? Fall off. Oh iya. Ya, fell Fall. off. I fell off bicycle. Nah, Adele fell off bicycle. Nah, ini jatuh aktivitasnya. Konteksnya adalah berpindah dari bicycle ke tanah gitu. Misal nih, jatuh dari sepeda, nyungsep. Oke. Nah, nyungsep bahasa Inggrisnya apa? Emang ada? Ada. Nyungsep. Kayak nyungsep apa, Kak? Down to the ground. Nah, kayak gini aja. Jadi mainnya itu preposition untuk memberikan konteks. Jadi jatuh dari sepeda, nyungsep ke tanah. So fell off down to the ground. Itu kunci dasar dalam memahami phrasal verbs tanpa harus menghafal. Oke, itu off. Contoh preposisinya lain yang sering banget digunakan dalam phrasal verb. Off, ini yang sering ya. Oke, yang lain coba. Off yang lain, contoh phrasal verb yang lain dengan off. Kalau kick off apa, Kak? Nah, kick off, menarik. Kick off, oke. Nah, kick itu menendang, off itu berpindah. Oke. Artinya mulai. Mulai. Kick off itu mulai, peluit lalu kemudian start off. Nah, coba. Mulai benar-benar mulai rapatnya. Let's get start off the meeting. Mulai dari awal banget ya. Ya, yang di awal, start off the meeting. Start off the meeting now. Ada juga nih, aku pergi duluan ya. Nah, I'm off. Gini doang. Jadi bahasa Inggrisnya lebih enak sebenarnya. Nah, ini yang jarang dipelajari dalam intermediate English. Dalam elementary English. Most of the time, mereka hanya fokus di kata kerja. Tapi kalau di intermediate, upper intermediate, kita fokus juga di kata kerja dan juga prepositionnya untuk finding out the context. I'm off. Oke, semisal nih, lepasin nggak tangannya? Hold off ya? No. Hand off me. Nah, misal tangannya dipegang. Lepasin nggak? Hand off me. Hand itu aktivitasnya, off menjauhi, me dari aku. Hand off me. Gitu. Kalau get off me, artinya apa? Lepasin. Get off me. Kayak gitu. Oke. Tapi hold off itu ada nggak sih, Kak? Hold off. Ada dong. Hold off. Nah, hold itu artinya apa? Menggenggam. Oke, off. Lepas ya? Pindah. Pindah. Remember, moving. Oh iya. Hold off di sini artinya postpone. Menunda. Jadi hold tetap dipegang, tapi dipindah. So we hold off the meeting to next Friday. Jadi ditunda gitu. Kalau call off ini cancel.
dibatalkan. Oke, sambungan panggilannya dibatalkan. Nah, seperti itu. Itu contoh menggunakan of. Oke. Nah, yang kedua, yang jarang banget digunakan, yang sering banget saya temukan di conversation kamu adalah kata over. Artinya apa over? Over selesai kan, Kak? Oke. Over itu bukan hanya selesai, not only finished, oke, tapi apa? Berulang atau repetition. Oh. Atau here, melampaui. Nah, konteksnya gini. Misalnya contoh, ada burung terbang di atas kepalaku. Bahasa Inggrisnya apa? The bird fly over my head. Fly over my head. Instead of fly on my head. Nah, beda. Kalau fly on my head, berarti terbang terus nggak pindah-pindah tuh. Tetap di sini doang. Tapi kalau melintasi, nah, itu fly over. Fly over. Karena ada istilahnya itu wahana fly over kan. Jadi kita itu dipindah kan. Over melewati beberapa tempat. Nah, fly over. Gitu. Misalnya contoh, Adele melompati pagar. Adele jumps over the pagar apa, Kak? The fence. Oh iya. Oh iya, fence. Oke, the fence or the gate. Nah, jadi lebih enak jumps over the fence. Coba kalau misal nggak tahu preposisinya kayak jump the fan, jump on the fan. Jump on the fan tuh gimana coba? Berarti kamu naik pagar dulu terus lompat-lompat di atas pagar. Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi nggak masuk gitu. So biasanya jump over gitu. Oke. Oke. Jadi over tidak hanya finished tapi apa berulang. Nah, contoh yang lain, semisal saya bilang do over. Nah, lakukan lagi, berulang lagi. Over tidak harus selalu diucapkan dengan arti berulang gitu enggak. Do over, lakuin lagi. Start over. Nah, kalau start over apa? Mulai lagi. Mulai lagi dari awal. Start over. Coba, kalau think over. Think over sama overthinking beda, Kak. Ya sama, overthinking jadi satu. Oh. Jadi satu kata, tapi kalau think over itu dipikirin lagi matang-matang. Oh gitu. Nah, atau talk over. Kalau talk over, discuss. Discuss. Oh. Sering banget kan kita temu, oke, I will discuss it. Kamu kalau ketemu di film nggak akan ada yang namanya penggunaan kata discuss kecuali dalam konteks pekerjaan. Tapi bilangnya talk over. Yeah, I will talk this over with my mate. Don't worry. Let me, like hold it up at a second. Hold on. I will talk this over with my mate. If we find deal and agreement, we will reach you out. Nah, enak gitu loh. Jadi penggunaan phrasal verbs itu sering banget digunakan in real English. Oke, talk over. Nah, lalu kemudian berulang, melampaui sudah ya. Jadi ada 3 arti. Berhenti, lalu kemudian berulang, dan melampaui. Itu over. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah across. Across artinya apa? Melewati, Kak. Bukan. Berseberangan. Oh iya, menyeberang. Nah, across itu berseberangan. Kalau melewati itu through. Oh iya. Remember, through. Nah, contohnya misal nih, Adele berjalan menyeberangi jalan. Berarti apa? Berjalan menyeberangi jalan. Adele walks across the street. Oh iya, cross the street. Nah, ini yang literally preposition. Adele walks across the street. Atau misal nih, kapalnya udah lewat belum? Nah, misal nih, kapalnya lewat. So, the ship across. Okay. No, sails across. Sails. Ingat, verbnya di sini harus verb aktivitasnya. Across-nya konteksnya. Oke. Okay, the ship sails across. Kayak gitu. Oke. Nah, across dalam bentuk yang lain berseberangan di sini memiliki model abstrak. Abstraknya adalah misal nih, come across.
Nah, come across itu artinya menemukan tidak sengaja, lihat tanpa sengaja. Tiba-tiba pandangannya bertabrakan gitu loh. Oke, berseberangan pandangan, maka kita sebut sebagai come across. Atau kamu kepikiran sesuatu nggak? Did you find the idea across in your mind? Nah, jadi berjalin, nah seperti itulah. Itu berseberangan. Alright. Ini gimana Kak konteksnya? Do you find apa? Okay, have you got an idea across in your mind? Oh. Okay, an idea across artinya melintas. Ada nggak ini? Apa namanya? Ide yang apa ya istilahnya? Melintas di kepalamu. Nah, gitu konteksnya. Oke, jadi ada dua konteks. Oke, abstrak dan juga real position. You got it? Nah, Yes. kalau bisa menggunakan ini akan sangat bagus. Nanti rasakan kemudahannya dalam memahami konteks. Through, misal. Nah, misal nih, kita bersepeda melewati gang. Nah, so We mm, Kak bersepeda jadinya gimana? right through. Oh Gini iya. doang. Right. Nah, right through the alley. Right. Nah, Yeah. udah gitu doang. Oke. Coba tuh lihat cewek tuh, wih jalan jalan lembut melewati kerumunan. Yes, misal nih. So she is walking through the crowd. Nah, she's walking through the crowd. Nah, enak tuh. Bukan in the middle of the crowd itu enggak, tapi she's walking through the crowd. Nah, okay, you got it? Yes, I get it. Gitu.